Selamat siang teman-teman Perludem semuanya. Kembali lagi di acara Bincang Perludem. Kali ini bersama saya Amalia, peneliti dari Perludem. Nah teman-teman, di hari ini kita akan membincangkan tema berjudul Desain Sistem Pemilu Pasca Putusan MK. Nah, sudah ada pembicara bersama kita yaitu Pak Jayadi Hanan dari Universitas Paramadina. Pak Jayadi, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah ya. Ya baik ya Pak. Senang diundang ke Perludem. Oh iya. Perludem apa Perludem sih? Perludem Pak. Perludem ya. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Oh demokrasi, bukan demokrasi. Oh iya Perludem berarti ya Pak ya. Ya, jadi seperti yang kita tahu nih Pak, jadi beberapa hari lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 55 tahun 2019 mengenai sistem pemilu serentak, bahwa sistem pemilu serentak itu ada banyak loh yang bisa diterapkan, tidak hanya satu sistem yang kita terapkan di pemilu 2019, tetapi sudah dikunci bahwa pemilu serentak itu harus menyatukan antara pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif. Nah, menurut Pak Jayadi, dari ada 5 desain yang telah diputuskan oleh MK begitu, dan juga ada satu lagi sebetulnya yang dia sebut lain-lain gitu ya Pak, itu kan bisa banyak sekali modelnya. Nah menurut Pak Jayadi sendiri, bagaimana sih sistem pemilu kita pasca putusan MK ini? Akan mengarah kemana putusan MK ini Pak? Yang pasti seperti yang Anda bilang tadi kan sudah ada kuncinya. Kuncinya adalah bahwa MK mensyaratkan apapun desain yang dipilih, tapi unsur wajibnya itu adalah pemilu presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif nasional, yaitu DPR dan DPD, gitu kan. Jadi itu saja tuh yang wajib. Meskipun MK memberikan alternatif 6, ya, ada 5 alternatif plus yang lain-lain itu, tapi kan MK juga menekankan bahwa itu adalah open legal policy dari para pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang kan. Itu artinya kita belum tahu persis akan bagaimana desain itu nanti yang akan diputuskan oleh para pembuat undang-undang, dalam hal ini terutama adalah DPR. Tapi saya kira masyarakat sipil atau para akademisi atau masyarakat pemerhati pemilu secara umum kan bisa mengkaji banyak pola yang dilakukan. Tentu kita sudah punya satu pola, yaitu pola pemilu serentak model 5 kotak yang 2019 lalu. Dan apakah kita akan kembali ke sana? Apakah kita akan kembali ke sana? Masih mungkin gitu ya, asal ada alasan-alasan yang bisa diterima. Ada perkiraan bahwa kalau dilaksanakan lagi dengan model yang sama itu akan lebih baik gitu kan. Yang pasti munculnya putusan MK ini kan berasal dari gugatan sejumlah pihak ya, yang merasa bahwa ada problem dengan desain pemilu serentak kita di tahun 2019. Nah, putusan MK itu menurut saya adalah semacam pengakuan bahwa memang harus ada kajian yang jauh lebih menyeluruh, mendalam tentang desain pemilu kita. Jadi memang secara hukum kita bisa mengatakan MK menolak gugatan dari para pihak yang menggugat itu, tetapi sebetulnya MK mengakomodasi sebetulnya. Akomodasinya adalah bahwa para pembuat kebijakan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus menata ulang pemilu serentak itu. Nah, akan kemana itu ya kita akan tergantung kepada, karena nanti pembuat kebijakan itu ujungnya adalah eksekutif dan legislatif, maka tergantung kepada kepentingan dan kemauan politik yang ada gitu. Dugaan saya akan sulit untuk menjelaskan kalau nanti misalnya DPR dan pemerintah bersikukuh untuk tetap pemilu 5 kota itu. Nanti akan cukup sulit untuk menjelaskan mengapa hanya itu yang dipilih gitu. Karena itu kita harus kembali ke apa yang menjadi persoalan-persoalan yang membuat pemilu serentak kita 2019 itu digugat gitu ya, atau dipersoalkan secara hukum. Kalau menurut saya secara ringkas problemnya itu adalah tidak ada kesesuaian antara
kapasitas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu atau kita sebagai negara yang menyelenggarakan pemilu dengan beban pemilu itu sendiri, ya. Nah, itu berarti kita harus mengkaji kapasitas apa saja yang kita masih kurang dalam menyelenggarakan pemilu serentak model 2019 itu. Kalau kita menemukan misalnya sebetulnya kapasitas kita bisa ditingkatkan dalam waktu singkat, maka tentu punya cukup alasan untuk menyelenggarakannya kembali dengan model 2019. Tapi saya tidak yakin itu, karena kan evaluasi terhadap pemilu serentak itu secara komprehensif kan belum dilakukan sebetulnya, termasuk oleh DPR. Memang ada sejumlah evaluasi, tapi kan kita belum sampai pada kesimpulan masalahnya di mana sebetulnya kan, sehingga ada 600-an orang meninggal gitu. Lalu ada juga dampak-dampak lain, misalnya pemilu legislatif terutama termasuk ya DPR dan DPRD provinsi itu menjadi seolah-olah pemilu sampiran atau lampiran gitu. Kemudian polarisasi tajam yang terjadi akibat polarisasi pencalonan presiden itu membelah masyarakat kita secara umum, padahal pemilu kita bukan cuma presiden. Seharusnya kan dengan pemilu yang banyak itu, satu pemilu itu bisa efek negatif satu pemilu kan harusnya dimanfaatkan untuk dinetralisir oleh efek pemilu yang lain. Contohnya kan ada polarisasi tajam antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi, ya. Itu karena pemilunya itu memang membelah Indonesia menjadi dua kelompok, gitu kan. Tetapi kalau kita lihat pemilu legislatif, itu kan tidak membelah Indonesia menjadi dua kelompok. Dia membelah Indonesia menjadi, kalau di tingkat nasional, 80 dapil plus 16 partai yang bertarung di setiap dapil itu. Jadi seharusnya pertarungan pemilu itu tidak bipolar, tidak head to head dan polarized, divisif dan polarized, tidak. Harusnya dia bisa dinetralisir oleh pemilu nasional juga minimal tentang di DPR yang membuat antar partai, ya, antar dapil itu bisa saling terutama antar partai itu walaupun mereka misalnya berbeda pencalonan presiden, tapi di tingkat lokal mereka bisa berinteraksi secara lebih multipolar, yang itu mengurangi dampak polarisasi seharusnya. Tapi kan tidak terjadi tuh di 2019. Yang terjadi malah pokoknya semuanya terbelah, terpolarisasi. Mengapa itu? Antara lain menurut saya karena pemilu legislatifnya tidak menjadi perhatian baik oleh media, oleh partai itu sendiri, kemudian juga oleh masyarakat, ya. Mungkin penyelenggara pemilu mencoba untuk melakukannya, tapi kan kemudian kalah gitu ya. Nah, dengan demikian kita perlu mencoba mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Yang lain juga misalnya persoalannya terlalu banyak yang harus dipikirkan oleh para pemilih, ya. Mulai dari milih presiden, milih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota gitu. Dengan jumlah calon yang demikian banyak, ya, ada 80 dapil misalnya, di tiap dapil itu selain mereka harus menentukan pilihan untuk dapil masing-masing, mereka juga menentukan pilihan untuk presiden. Jadi ada demikian banyak calon yang bertarung, ya. Anda bayangkan misalnya di 80 dapil itu kalau semua 16 partai itu ikut, jumlah calon di tiap dapil itu kan minimal 3, minimal kan kursi yang diperebutkan minimal 3, maksimal 10. Kalau kursinya 10 berarti ada sekitar 160 orang yang bertarung di situ. Bisa bagaimana lah ya, Pak. Total itu kan berapa ratus ribu tuh yang bertarung, ya. 300 ribuan atau berapa? Saya agak lupa angka detailnya. Nah, jadi itu kemudian menimbulkan kesulitan-kesulitan, termasuk ketika penghitungan suara kan? Itu bagaimana itu?
Akibat kita terlalu perhatian pada pemilu presiden, akibatnya energi habis untuk menghitung pemilu presiden. Iya. Nah, ketika penghitungan untuk pemilu presiden selesai, ada 4 kotak lagi yang harus dihitung. Nah, Anda tahu kan ada yang sampai jam berapa itu? Jam Sampai 3, pagi, ada Pak. sampai pagi segala macam dan seterusnya. Jadi, nah hal-hal seperti itu baik dari segi politik, dari segi teknokratis penyelenggaraan pemilunya, dari segi pembiayaan dan sebagainya, dari segi psikologis, itu semua harus dipikirkan gitu. Iya. Dan menurut saya itu perlu waktu yang cukup panjang. Apakah kita punya cukup waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh itu sehingga kita kemudian sampai pada kesimpulan nggak apa-apa, kita tetap bisa melaksanakan pemilu serentak seperti 2019 lalu, misalnya ya. Nah, karena itu menurut saya lebih baik kita mengambil jalan yang moderat. Jalan moderat itu adalah karena kan tadi kan problem utamanya ada beban yang tidak seimbang dengan kemampuan gitu. Kalau kalau misalnya DPR mau bertahan dengan pemilu model 2019, itu berarti kan kapasitasnya harus dipastikan meningkat, kemampuannya harus meningkat. Nah, itu kan kita belum tahu. Kita mampu nggak gitu. Nah, karena itu masih tidak pasti, maka sebaiknya menurut saya yang kita lakukan adalah udah kita kurangi aja dulu beban pemilu itu. Jenis pemilunya. Ya, cara menguranginya gimana? Cara menguranginya yang paling mudah adalah kita pisah-pisah aja pemilunya. Jadi pemilunya dipisah. Iya, gimana Pak? Tapi kan nggak boleh dipisah antara legislatif dengan eksekutif di tingkat nasional gitu. Berarti yang mungkin kita pisah adalah antara nasional dengan lokal. Nah, oke kan? Jadi pemilu nasional dipisah udah, misalnya itu 2024 nanti. Pasti bebannya lebih ringan dong. Kan cuman milih presiden, milih DPR sama DPD kan tingkat nasional. Nah, sekarang muncul persoalan bagaimana dengan pemilu lokal. Satu, apakah pemilu lokal itu akan diselenggarakan secara serentak dalam arti 548 keseluruhan? Dua, apakah itu berarti juga kan pemilu lokal kita sebetulnya terpisah kan? Terpisah dalam arti eksekutif legislatifnya. Serentaknya 3 gelombang tapi eksekutif semua. Gitu ya. Nah, apakah pemilu serentak kita di tingkat lokal itu akan mengikuti juga pola di tingkat nasional? Itu artinya kalau kita mengikuti pola di tingkat nasional, itu artinya kita harus memasukkan pemilu kepala daerah ke dalam pemilu lokal. Jadi, nah kalau menurut saya sebaiknya supaya lebih sederhana ya diikuti aja pola yang di pusat. Jadi di tingkat lokal itu kita menyelenggarakan pemilu eksekutif sekaligus legislatif. Tinggal masalahnya apakah pemilu eksekutif sekaligus legislatif di tingkat lokal itu akan diselenggarakan seluruhnya 548 atau itu akan kita bagi-bagi juga ya. Memang ada keinginan kan untuk menyelenggarakan itu secara serentak seluruhnya ya di minimal pemilu di daerah. Kalau konsep lama kan pemilu serentak seluruhnya itu pemilu eksekutif yang menurut undang-undang dijadwalkan 2024. Ya, kita nggak tahu apa akan terjadi apa enggak. Itu artinya ada keinginan untuk menjalankan pemilu serentak. Ya, oke. Saya kira menyelenggarakan pemilu secara serentak keseluruhan itu bukan ide yang buruk. Banyak negara juga melakukannya. Persoalannya adalah kita harus evaluasi, memang kita siap nggak gitu menyelenggarakannya. Kalau bicara beban tadi, nah kan memang bebannya dikurangi, yaitu 3 kotak. Udah selesai ya Pak? Iya, ada 3 kotak tuh yang di pusat. Nah, apakah bagaimana dengan beban pemilu lokal? Karena kita ada 548, itu secara sederhana kita bisa membayangkan berat itu. Ya kan? Orang misalnya kalau serentak semuanya seluruh Indonesia milih gubernur, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPRD bupati wali kota, kan cukup banyak itu. Baik beban bagi pemilih maupun beban bagi keamanan, beban bagi partainya dan sebagainya. Nah, karena itu
Kalau memang konsepnya ingin betul-betul serentak ke depan, sebaiknya kita mempersiapkan diri dulu. Cara mempersiapkan diri itu adalah dengan membagi, lagi-lagi kuncinya membagi beban ya. Dengan cara apa kalau lokal? Ya, kita bikin beberapa gelombang. Nanti kita lihat setelah kita laksanakan, misalnya setelah kita laksanakan satu siklus, lalu untuk siklus berikutnya apakah akan bergelombang lagi atau tidak? Kan itu kan kita sudah punya pengalaman, sudah punya referensi yang cukup banyak. Dengan begitu kita punya persiapan yang cukup gitu. Nah, ada banyak pola yang bisa kita pakai untuk melakukan pemilu lokal itu. Kalau kita sepakat eksekutif legislatif digabung, salah satu polanya misalnya bisa pemilu provinsi dulu. Ya, kan 34. Itu kan seluruh Indonesia, tapi kan 34 provinsi. Jadi setiap daerah itu, setiap orang itu, pemilih itu hanya fokus di satu pemilu, yaitu pemilu provinsi. Kalau dia digabung dengan pemilu kabupaten kota, kan fokus orang terpecah. Jadi dia fokusnya ada di provinsi, tapi juga ada di kabupaten kota masing-masing, gitu kan? Maka biar mengikuti pola nasional, menurut saya ya sudah orang fokus di satu jenis pemilu aja dulu. Misalnya di nasional pemilu legislatif eksekutif nasional, di daerah pemilu legislatif eksekutif tingkat provinsi, lalu nanti ada pemilu legislatif eksekutif tingkat kabupaten kota. Sehingga pikiran orang tuh fokus di satu. Nah, demikian juga penyelenggaraan pemilu kan, fokusnya di satu level. Dugaan saya itu akan lebih mempermudah persiapan maupun beban maupun kapasitas yang diperlukan dari berbagai sisi, politik, sosial, ekonomi, pembiayaan, kemudian sumber daya manusia, termasuk keamanan dan seterusnya. Nah, kalau pemilu lokal model eksekutif legislatif itu dipisah, lalu provinsi didahulukan, bagaimana dengan 514 yang lain, kan kabupaten kota? Apakah akan langsung atau tidak? Ya itu juga pilihan. Kita evaluasi lagi tuh kemampuannya masing-masing, di kemampuan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu karena 514 itu kebayangnya banyak sekali, ya. Jadi ya mungkin untuk sementara dibagi dua juga. Jadi kita ada setengah-setengah di antara pemilu nasional. Di antara pemilu nasional itu berarti kita masih punya 3 pemilu lokal. Provinsi, separuh DPRD kabupaten kota, separuh DPRD kabupaten kota, separuh kabupaten kota dan separuh kabupaten kota yang berikutnya. Nah, itu kan menurut saya bisa cukup ringan ya untuk menjalankannya. Itu salah satu konsep yang bisa dipakai. Tentu ada konsep lain, misalnya pemilu legislatif sendiri, provinsi, DPRD DPRD kabupaten kota sendiri, berarti ada 548 pemilu DPRD kabupaten kota misalnya, itu serentak jalankan, bisa juga. Tapi kan itu menyisakan satu hal, pemilu eksekutifnya gimana, kepala daerahnya gitu. Jadi kita harus mencari cara untuk lebih mudah, lebih efisien, lebih ringan bebannya dalam menjalankan pemilu. Nanti itu ditambah dengan sejumlah kajian, mana misalnya yang secara politik lebih membantu peningkatan pemerintahan, efektivitas pemerintahan, mana yang secara politik lebih membantu menjaga stabilitas politik dan keamanan baik di daerah maupun di pusat. Kemudian mana yang secara kebijakan tentu yang lebih memudahkan pemilih, mana yang secara kebijakan lebih membantu terlaksananya pemerintahan di pusat maupun di daerah. Itu variabel-variabel yang bisa dihitung dalam menentukan pemilu model atau desain sistem pemilu serentak itu. Tapi kan nanti ujung-ujungnya ini soal politik kan? Iya, betul Pak. Karena bagaimanapun nanti kan pembuat kebijakan itu, pembuat undang-undang itu kan antara DPR bersama Presiden. Dan itu kan persoalan-persoalan, itu kan proses politik yang harus dilalui. Jadi ini sebenarnya tergantung kepada kemauan politik dari masing-masing. Nah, tetapi saya kira memang para pengambil kebijakan ini, DPR dan Presiden, itu harus diberi masukan-masukan yang sifatnya komprehensif, sifatnya
menggunakan multi approach, pendekatan dari berbagai sisi, sehingga kita tidak mengulangi lagi problem yang kita hadapi di tahun 2019. Oke, baik Pak, saya mau tanya nih, kan sebetulnya sebelum ada putusan ini saya juga terlibat riset mengenai evaluasi manajemen pemilu serentak 2019 gitu Pak. Jadi dari partai-partai yang kita wawancarai, mereka tuh inginnya sebetulnya eksekutif dipisah dengan legislatif, agar karena tujuannya tadi seperti yang Bapak sudah bilang juga, kalau mereka ingin ada posisinya juga sebagai caleg gitu Pak. Mereka ingin memperkenalkan diri gitu. Mereka tidak ingin namanya tuh ter-overwhelm sama nama presiden gitu Pak. Nah, ketika ada pemilu serentak legislatif dengan presiden, apakah masih mungkin kemudian DPR ini masih mendapatkan tempat begitu? Apakah mereka kemarin tidak punya tempat karena digabungkannya dengan DPRD lokal juga gitu? Iya, kalau menurut saya justru pemilu serentak antara eksekutif legislatif itu tanda kutip ya akan memaksa partai untuk bekerja lebih keras. Gitu. Kenapa begitu? Karena kan dan dia partai-partai itu selama ini kan hanya mengandalkan kandidatnya untuk bekerja. Jarang ya partai-partai itu struktur partainya betul-betul bergerak untuk memenangkan kandidat masing-masing. Tapi dengan pemilu serentak itu kan dia punya keterikatan dengan calon presiden yang akan dia ajukan gitu ya. Nah, katakanlah apalagi kalau partai itu punya calon presiden dan calon wakil presiden, atau nanti kalau di daerah dia punya calon gubernur, calon kepala daerah ya, dan wakil kepala daerah. Tentu kan dia punya insentif politik untuk memenangkan calonnya itu, dan upaya memenangkan calonnya itu juga nanti akan berpengaruh kepada bagaimana mesin partai bergerak di dapil masing-masing. Itu berarti kan akan memberikan efek positif juga kepada calon-calon legislatif di daerah. Nah, jadi tinggal masalahnya adalah bagaimana struktur partai itu digerakkan. Karena kan kalau mereka hanya menyerahkan kepada kandidat, maka tidak ada jaminan tuh bahwa nama partainya yang akan dibawa gitu ya. Jadi justru menurut saya ada kesempatan bagi partai-partai untuk betul-betul menggerakkan partainya ketika pemilunya dilaksanakan secara serentak ketimbang dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah, misalnya pemilu legislatif dulu, itu berarti partai kan hanya akan mengandalkan figur partainya, kekuatan mesin partainya, dan figur calon legislatif di satu dapil, ya. Nah, dengan sistem pemilu yang kita miliki proporsional terbuka, itu kan akan sulit tuh partai mengkoordinasikan caleg-calegnya itu, karena model pertarungannya kan ada dua, pertarungan antar partai dan pertarungan antar caleg, termasuk antar caleg di internal. Jadi ada perang sipil di situ. Nah, tapi kalau misalnya pemilunya digabungkan, kan mau tidak mau partai harus berkoordinasi. Ya, jadi partai harus melakukan koordinasi antar partai untuk memenangkan presidennya. Partai kemudian harus mengkoordinasikan mesin partainya untuk memenangkan pertarungan antar partai. Nah, nanti partai bisa membiarkan tuh pertarungan antar caleg yang ada di dalam. Jadi, tetapi kan itu tetap itu berarti peranan partai tetap menjadi penting. Kalau dengan dipisah, ya itu tadi, nanti partai menyerahkan pertarungan kepada caleg, nanti berapa dapat gitu kan? Berapa dapat nanti itu akan dipakai untuk bargaining, akan nyalonin siapa untuk presiden. Begitu calon presidennya sudah ada, nanti partai sudah memberikan rekomendasi untuk siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden. Nanti begitu kampanye pemilu presiden kan partai punya pilihan, gerak apa enggak gitu. Kan kalau nggak gerak nggak apa-apa juga partainya, nggak ada resiko kan. Tapi kalau serentak, partai nggak bergerak, pengaruh kepada dapilnya masing-masing gitu loh.
Kalau serentak. Kalau tidak serentak di periode di langkah berikutnya pemilu presiden, kan partai tidak punya, kan pemilu legislatif sudah selesai. Iya. Jadi partainya nggak usah bergerak, nggak apa-apa gitu. Cuman memang mungkin itu menguntungkan bagi partai mungkin. Ya. Mau capek ya Pak? Tidak capek tapi bisa dapat duit. Oh iya kan? Iya, karena dia punya kursi itu tadi. Punya ya, kursi dipakai untuk pencalonan presiden kan. Oh, iya, nah iya, itu iya. Katanya, ini katanya loh ya, iya. Karena saya nggak punya bukti kerasnya. Katanya kursi itu masing-masing ada harganya. Iya, saya dengar juga gitu sih Pak. Iya, tapi susah kita punya buktinya kan. Iya, betul. Iya, dengar-dengar sih begitu. Ya mungkin itu. Nah kalau partai-partainya kurang punya komitmen untuk menata sistem pemilu, memang maunya begitu gitu. Tapi kan ya saya kira partai tidak bisa mengelak sekarang karena keputusan MK kan final. Iya. Final dan binding ya, final dan mengikat. Jadi ya harus tinggal pilihannya apakah partai-partai akan memisahkan antara pemilu nasional itu dengan pemilu lokal gitu. Iya. Pak, ada argumentasi kalau pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif di tingkat daerah kalau mereka disatukan itu akan memperkuat sistem otonomi pemerintahan daerah dalam rangka memperkuat sistem presidensial di tingkat nasional gitu Pak. Itu benar nggak sih Pak argumen seperti itu? Di daerah itu problemnya kan mirip dengan di pusat. Seorang kepala daerah terpilih itu bahkan bisa jadi yang terpilih itu independen. Kan ada kejadian misalnya di Kutai Kartanegara. Calon independen, jadi kan partai-partai sudah punya kursi masing-masing di DPRD kan, lalu ada incumbent bupati, ternyata partai-partai tidak mau mencalonkan karena nggak cocok lah gitu, nggak tahu nggak cocoknya apa nggak cocok harga, apa nggak cocok yang lain gitu ya. Nah akibatnya incumbent waktu itu Ibu Rita Widyasari itu tidak mendapatkan partai. Sehingga dia kemudian nyalon dari independen, kan menarik tuh kan, tapi tetap menang. Nah, dalam pemilu dia menang. Pertanyaan berikutnya, pemenang pemilu akan menjalankan pemerintahan kan, gitu. Dalam menjalankan pemerintahan itu, misalnya bikin perda, kan nggak bisa, kepala daerah bikin sendiri. Itu harus bersama-sama dengan DPRD. Nah, bagaimana ini? Supaya tetap berjalan ini orang tidak punya partai sama sekali, sementara dia harus meminta dukungan dari partai-partai secara yang ada di kursi di DPRD. Bagaimana caranya? Ya pasti itu memungkinkan transaksi misalnya, ya dan macam-macam lah. Nah karena itu kalau pemilunya digabungkan, ya kan mau tidak mau partai harus memilih siapa yang akan dia calonkan. Pada saat yang sama, ketika dia mencalonkan seseorang, kan dia harus bergerak. Kalau dia tidak bergerak, nanti calonnya bagaimana? Calon legislatifnya, ya minimal orang-orang partai itu yang bergerak. Jadi memang nanti begitu pemilu sudah selesai, kan langsung ketahuan tuh seorang kepala daerah, partai apa aja yang mendukungnya dan berapa, apakah ada pengaruh, apakah partai-partai itu juga menang seperti kepala daerah dan sebagainya, sehingga nanti tinggal dihitung apakah seorang kepala daerah itu cukup punya dukungan politik atau tidak. Kalau dengan cara yang sekarang, setelah pemilu seorang kepala daerah punya tugas baru lagi, mencari dukungan partai-partai gitu loh. Apalagi yang ekstrim ya, dia dari independen, gitu. Nah, ya memang kalau kembali ke pertanyaan Anda tadi, memang ada baiknya pemilu legislatif di daerah itu digabungkan dengan pemilu eksekutif supaya ada linearitas sekaligus gitu, supaya mereka bisa membangun kerjasama yang lebih kuat nanti tidak hanya berdasarkan transaksi gitu loh. Meskipun kan kalau kita lihat di Indonesia itu apapun bisa terjadi ya. Kekhawatiran kita misalnya tidak ada dukungan politik itu kan sebetulnya jarang terjadi. Kenapa? Karena baik di pusat maupun daerah,
orang kita itu kan cenderung bisa bersetuju asal cocok transaksinya, gitu kan. Tapi kan untuk termasuk untuk mengurangi hal-hal itu kita perlu menggabungkan pemilu legislatif dan eksekutif itu di daerah, begitu. Ya, tadi teman-teman udah dengar sebetulnya Pak Jayadi Hanan. Kalau saya nangkepnya Bapak merekomendasikan untuk pemilihan di tingkat nasional itu ada 3 pemilu tadi ya Pak, pemilihan presiden, DPR dan DPD, lalu pemilihan tingkat lokal, tingkat lokal provinsi, juga nanti ada 2 lagi di tingkat kabupaten kota, begitu ya Pak. Tetapi digabungkan eksekutif legislatifnya. Iya, digabungkan juga. Pokoknya di setiap tingkatan pemilihan legislatif dan eksekutifnya digabungkan gitu ya Pak. Betul. Nah, apakah pilihan ini kemudian memberikan insentif juga kepada partai politik, terus juga ini memang dapat memperkuat efektivitas sistem presidensial dan juga memudahkan pemilih, Pak? Kalau memudahkan pemilih pasti menurut saya. Kalau dibagi dengan cara tadi kan, contoh tadi sudah kita ulas sebenarnya, tapi saya ulangi. Di nasional pikiran pemilih cuma mikirin nasional, presiden, DPR, DPD udah. Provinsi kan pikirannya nggak bercabang, pikirannya cuma provinsi kan, kepala daerah provinsi sama DPD provinsi. Nanti kabupaten kota. Jadi dia bicaranya tuh di satu wilayah saja. Kalau di kabupaten kota, walaupun pemilunya serentak, tapi kan bagi si pemilih, pemilu itu hanya ada di daerah dia. Karena kalau saya misalnya Kabupaten Bogor, maka ketika pemilu serentak untuk tingkat kabupaten, saya kan tidak mikirin daerah lain, tidak mikirin provinsi, tapi saya hanya mikirin kabupaten kota saya aja. Akibatnya apa? Ketika dalam memilih itu, saya bisa fokus berpikir nih kabupaten kota saya ini masalah-masalah apa yang perlu. Isu lokal akan lebih keluar. Isu-isu lokalnya akan lebih keluar. Kalau yang sekarang, semua orang fokus di presiden. Saya tanya Anda aja deh kemarin, milih DPD nggak? DPD kalau saya sih. Bagaimana cara milihnya? Saya lihat DCT-nya Pak, terus saya lihat kira-kira karena saya pengennya ada perwakilan perempuan lebih banyak, jadi saya langsung aja skip yang perempuan-perempuannya itu kan, aja gitu. Tapi kan tidak lalu pemikiran yang mendalam kan? Iya betul. Lalu kita nggak sempat mikirin isu lokal, banyak sekali menurut saya pemilih itu yang nggak tahu calon anggota dewan di tingkat lokal itu siapa. Iya betul. Akibatnya banyak orang yang kemudian melakukan split voting. Split voting itu apa? Udahlah untuk tingkat nasional saya pilih presidennya ini, untuk anggota DPR-nya dari partai A, untuk provinsi dari partai B, untuk kabupaten kota kasihan deh sama ini nggak pernah gitu kan? Tapi tidak didasari oleh pemikiran yang mendalam, yang lebih rasional ya. Jadi tapi kalau misalnya dibagi-bagi tadi, orang punya kesempatan untuk mikir, ya pokoknya mikirin hubungan presiden sama DPR DPD. Isu-isunya apa? Provinsi, mikirin ini provinsi saya ini masalahnya apa kan provinsi itu, misalnya ya. Lalu figur-figurnya bisa dipikirkan yang lebih dalam. Demikian juga kabupaten kota. Jadi setiap lokal itu kemudian mendapatkan porsi yang bisa mengakomodasi sekaligus mendorong pemilih untuk lebih, paling tidak punya waktu yang lebih banyak untuk berpikir tentang isu-isu itu. Tidak hanya merhatiin presiden gitu. Oke, baik Pak Jayadi Hanan. Ya jadi teman-teman, tadi kita udah mendengarkan banyak sekali sebetulnya yang bisa kita tangkap dari penjelasannya Pak Jayadi. Sebetulnya masih juga ada sih Pak pertanyaan-pertanyaan gitu Pak dari Pak Jayadi. Mungkin nanti kita bisa omongin lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Pak Jayadi Hanan. Mudah-mudahan next time bisa hadir lagi di Bincang Perludem. Teman-teman terima kasih udah menonton channel YouTube kita. Saya mau ingetin lagi jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share YouTube, juga Facebook dan Instagram, juga Twitternya Perludem di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Tetapi kalau di YouTube namanya namanya tetap Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Sampai jumpa.